dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki perempuan yang cerdas dan berdaya termasuk dalam hal finansial. Penguatan literasi keuangan khususnya bagi perempuan Indonesia harus terus dilakukan. Karena selain berperan penting dalam keluarga, perempuan juga memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, perempuan Indonesia juga harus sadar atau melek keuangan Islam. Selain untuk mendorong kemajuan ekonomi syariah nasional, hal ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena itu apa saja yang harus dipahami perempuan Indonesia agar lebih cerdas dan berdaya dalam hal keuangan Islam dan produk investasi syariah apa saja yang menarik bagi masyarakat. Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI, dalam episode Perempuan dan Investasi Keuangan Islam. Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana kuatnya sinergi berjamaah dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Dengan negara penduduk muslim sebanyak 87%, kita sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kita terus perlu untuk mengembangkan produk, instrumen, dan perluasan akses pasar syariah, sedangkan dari sisi inklusivitas perlu dilakukan penggunaan teknologi digital dan branchless banking untuk memperluas keterjangkauan. Dan pemirsa, telah hadir pada malam ini di Grand Studio Metro TV 4 orang narasumber yang sangat pas dengan tema kita malam ini, 4 perempuan yang hebat. Yang pertama adalah Ketua Bidang Pendidikan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia yang juga adalah Guru Besar Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Eis Amalia. Bu Eis, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga telah hadir bersama kita Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama Kementerian, Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Evita Mantovani. Bu Evita, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3, Profesor Dian Masyita. Prof Dian, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir bersama kita founder Syakinah Finance yang juga adalah Guru Besar Akuntansi Syariah Universitas Tazkiyah, Profesor Murniati Muklisin atau yang akrab dipanggil Madam Ani. Madam Ani, selamat malam. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya dulu ke Bu Eis. Bu Eis, kalau kita melihat, kita percaya bahwa Indonesia tersusun dari keluarga-keluarga. Dan di keluarga itu selalu disebutkan perempuan, ibu, itu adalah sumber energinya. Kalau yang IAEI melihat sebetulnya bagaimana perempuan Indonesia memahami lalu juga mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah selama ini, Bu Eis. Ya,
Baik, pertama kami akan menyampaikan bahwa perempuan di Indonesia adalah lebih dari separuh negara ini adalah perempuan. Iya. Dan tentu ini harus dioptimalkan dan diberdayakan. Sebab memberdayakan satu orang perempuan artinya memberdayakan keluarga. Dan memberdayakan keluarga artinya memberdayakan bangsa. Dan dalam konteks ekonomi syariah, perempuan memegang peranan yang sangat penting. Dan selama ini Ikatan Ahli Ekonomi Islam selalu memberikan dukungan berupa literasi, informasi, edukasi kepada juga termasuk kelompok perempuan. Kita tahu literasi keuangan syariah di Indonesia relatif lumayan sekarang cukup tinggi, 39%, dan lebih banyak adalah perempuannya. Daripada laki-lakinya? Daripada laki-lakinya. Oke. Tapi akseptasi orang terhadap bank syariah masih sekitar 12,88%. Ini tentu saja PR untuk bagaimana perempuan lebih dioptimalkan lagi. Karena pertama, perempuan adalah pengelola keuangan terbaik. Karena dia di rumah adalah sebagai pengelola keuangan. Yeah. Yang kedua, perempuan memiliki kewirausahaan yang baik. Karena UKM perempuan itu jauh lebih banyak. Sekitar 65% UKM di Indonesia adalah dikelola perempuan. Yang tiga, perempuan juga dapat mengembangkan produk-produk keuangan syariah. Kemudian perempuan juga dapat mengelola zakat dan wakaf yang merupakan bagian dari ekonomi syariah. Kemudian juga perempuan adalah pendidik terbaik. Karena dia adalah pendidik yang pertama dan utama di rumahnya adalah perempuan. Dan kemudian dia akan menyampaikan juga kepada lingkungan masyarakatnya. Sehingga perempuan adalah pendidik dan literasi terbaik untuk ekonomi dan keuangan syariah. Dan tentu juga bagaimana perempuan memiliki peran untuk keputusan investasi. Karena yang memegang keuangan sebenarnya di rumah adalah lebih banyak perempuan. Menteri Keuangannya Ibu ya. Iya. Tapi Bu Eis, sejauh ini sebetulnya apa tantangan yang paling nyata untuk membuat kemudian perempuan Indonesia itu mau mengerti dan juga menggunakan konsep ekonomi atau keuangan syariah? Apakah misalnya literasi, Bu, atau memang peran bapak di keluarga itu yang lebih dominan atau apa, Bu? Ya, pertama tentu pendidikan perempuan, pendidikan dan literasi saya kira itu merupakan hal yang utama. Yang kedua adalah keterbatasan akses informasi. Oh. Ya, yang ketiga juga keterbatasan akses digital, teknologi informasi, dan juga banyak keterbatasan pengetahuan terhadap produk-produk daripada keuangan syariah itu sendiri. Saya kira itu masih merupakan tantangan bagi kelompok perempuan untuk dia bisa memiliki literasi dan akseptasi terhadap ekonomi syariah lebih baik. Begitu. Oke, terima kasih Bu Eis. Bu Evita, kalau kita melihat tadi ada potongan bagaimana Pak Erlangga mengatakan 87% penduduk Indonesia adalah Muslim, dan kalau kita melihat potensinya besar tadi Bu Eis sudah katakan. Tapi pertanyaannya, menurut pemerintah, menurut Kemenko Perekonomian, seperti apa literasi keuangan syariah itu bisa benar-benar mengangkat kesejahteraan masyarakat? Mungkin saya konkretkan lagi, Bu Evita, mencapai pertumbuhan ekonomi, Bu, yang ditargetkan kan cukup besar saat ini. Bagaimana, Bu? Ya, untuk bisa meningkatkan literasi ya bagi perempuan itu memang hal yang perlu dilakukan. Memang kalau kita lihat dari survei di Sanas Literasi dan Keuangan Inklusif itu secara keuangan inklusif yang umum maupun secara literasi itu tidak terpaut jauh antara perempuan dan laki-laki, bahkan perempuan lebih tinggi. Hanya saja gap pemahaman tentang literasi keuangan syariah itu ada 23,3%. Nah, ini adalah area yang memang perlu ditingkatkan, dan memang dapat dikatakan bahwa perempuan itu memiliki peranan yang penting untuk dioptimalisasikan. Tapi pertama benar yang dikatakan Bu Is, itu literasinya harus ditingkatkan sehingga mereka bisa memanfaatkan instrumen-instrumen di produk layanan keuangan, khususnya keuangan syariah, memilih investasi dengan tepat, membelanjakan dengan model-model investasi yang lebih tepat untuk sisa uang yang ada yang dalam pengelolaan mereka. Itu sangat penting sehingga lebih produktif, lebih beretika, dan ini sangat baik apabila perempuan kita dorong ke area sana. Kalau fokus dari Kemenko Perekonomian, Bu Evita, untuk meningkatkan literasi khususnya wanita ya, khususnya perempuan, apakah memang ada program atau fokus ke situ, atau memang ya secara bersama-sama? Karena konon katanya kalau perempuan melek tapi bapak di rumah itu tidak mau memutuskan untuk menggunakannya, ya sama saja tidak terjadi. Bagaimana, Bu Evita?
Ya memang itu yang menjadi salah satu kendala ya, artinya memang peran Bapak itu berpengaruh karena walaupun perempuan itu dikatakan Kementerian Keuangan, tetap menurut syariah Islam tentu harus ikut juga ya pada imamnya yaitu Ada Bapak-Bapak. presidennya ya di rumah Benar, ya? tetap, itu memang prinsip dalam Islam. Nah, yang memang apabila kita ingin mendorong perempuan ke arah penggunaan literasi keuangan ataupun produk-produk keuangan yang lebih baik ya, artinya area itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Artinya memang di mana para bapak tersebut bisa memberikan ruang yang cukup bagi ibu-ibu untuk mengambil keputusannya dan mempercayakannya. Dan banyak sekali produk-produk di keuangan syariah yang dia mungkin responsif ya terhadap gender dan juga lebih aman apabila perempuan melakukan tabungan syariah, mungkin deposito syariah itu lebih aman buat perempuan. Dan juga mungkin tabungan emas syariah juga sekarang lagi trending ya, di mana para generasi muslim perempuan termasuk anak saya, mereka melakukan tabungan emas yang bentuknya syariah dan ini lebih fleksibel. Saya rasa itu. Di era digital dan di era yang serba maju seperti sekarang, tentunya edukasi dan literasi terkait dengan keuangan syariah diperlukan. Bagaimana ini kita tingkatkan? Tetaplah bersama kami pemirsa Economic Challenge Spesial Ramadan, segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh